Shalom, puji Tuhan pada saat ini kita rindu untuk mendapatkan berkat lewat pengalaman, kesaksian, dan panggilan yang saudari kita Ibu Melva sudah dapatkan dari Tuhan. Salam Ibu Melva, apa kabar? Salam, luar biasa, Ya, puji Tuhan. puji Tuhan ya, senang boleh ketemu lewat tayangan ini, kiranya akan menjadi berkat buat Ibu Melva dan bagi banyak umat-umat Tuhan. Boleh kami lebih kenal lebih dekat dengan Ibu Melva, boleh perkenalkan nama lengkap, panggilan, dan domisili di daerah mana Ibu Melva? Ya. Nama saya Melva Yanti Tampu Bolon. Nama panggilan saya Melva. Saya tinggal di Rantau Perapat, jauh ke dalam ya, mungkin sekitar 12 km dari aspal ke dalam. Jadi mungkin bisa saja disebut di daerah ladang-ladang. Inilah desa-desa saya. Baik, puji Tuhan ya. Semoga Rantau Perapat akan diberkati dengan kehadiran umat-umat Tuhan. Ibu Melva, bagaimana Ibu Melva mengenal Kristus dari Alkitab lewat kebenaran di Gereja Advent? Boleh berbagi kepada kami saat ini. Oke, baiklah. Saya berada di sini karena abang saya, Bapak Gibson Tampu Bolon, beliau dulunya saya tidak senang melihat kehidupannya karena abang saya ini sukanya pemarah, tapi setelah dia mengajak saya ikut Zoom, saya melihat ada perubahan dalam hidupnya. Pertama saya tidak senang, tapi karena saya melihat banyak perubahan yang dia alami, jadi saya ingin ikut. Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Dulunya pemarah kok jadi ramah sekali. Adikku, ikutlah. Jangan sampai ketinggalan. Abang sudah selamat dan abang sudah merasakan kasih Tuhan. Jadi aku rindu keluargaku juga bisa seperti yang abang alami. Dia bilang. Terus yang kedua, dengan Ibu Heni yang selalu menguatkan saya. Saya tidak mengenal beliau, tapi kenapa dia baik sekali sama saya. Setiap firman yang saya tidak tahu, dia selalu menjelaskan dengan Alkitab. Saya semakin mengerti apa yang dia jelaskan kepada saya. Dulunya saya tidak suka dengan firman Tuhan yang seperti itu, tapi entah kenapa Tuhan mungkin menjamah hati saya, ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan saya bersyukur dengan Ibu Heni yang selalu menguatkan saya. Melva, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa tanya Ibu. Ibu siap menjelaskan buat kamu. Dan Roh Kudus akan mengajari Ibu. Ibu tidak pintar katanya, tapi Ibu, Tuhan buat hikmat supaya kamu bisa selamat. Dan yang kedua, yang ketiga, banyak Zoom yang saya dengar, yaitu pertama Zoom yang saya ikuti, Zoom Pak Praban. Terus yang kedua, saya ikut lagi hari Rabu, HLM. Saya melihat Bapak ini Stefanus Monmoria ini sangat menjelaskan sederhana aja, tapi saya mengerti. Jadi saya melihat Bapak ini sangat, saya salut pada saat itu. Saya malah SMS Bapak itu, Pak terima kasih buat jawaban-jawaban yang sangat bijaksana, sehingga saya mengerti. Dan yang ketiga, ada juga Bapak Pendeta Rantung. Saya juga bersyukur di sana juga ada tanya jawab. Jadi saya merasa
semakin dekat firman Tuhan, semakin mengetahui firman Tuhan banyak. Jadi ya saya lupa untuk seperti saya dulu kehidupan lama saya mungkin melihat Facebook, melihat apa. Jadi sekarang saya lebih senang di Zoom firman Tuhan yang selalu ditabur. Dan juga yang keempat juga ada Ibu Joyce. Saya tidak tahu nama Zoom-nya, tapi ibu itu Ibu Huta Huruf. Dia sangat lembut. Jadi saya merasa setiap pertanyaan saya dijawab dengan lembut sekali. Jadi saya, wah ini ibu rohani yang baik, saya bilang. Terima kasih Tuhan saya berada di sini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, lewat digital, lewat Zoom, ya, lewat Facebook, ya, Ibu Melva mendapatkan kebenaran-kebenaran, ya, karena Ibu Melva juga aktif baik di Rabu malam, baik di hari Jumat dan hari Sabtu di Jumon Moria, ya, Bu Melva dengan semua pertanyaan dan pergumulannya. Bu Melva, apa yang menjadi ayat favorit atau ayat hafalan yang sangat berkesan di hati Ibu Melva? Boleh bagikan. Siapa tahu ada pengalaman khusus dengan ayat Alkitab. Oke. Mungkin ini bagi saya bukan ayat hafalan, tapi ini ayat yang melekat dalam hidup saya. Waktu itu hidup saya hampir mengalami frustasi. Jadi waktu itu saya bersama suami saya tidak cocok. Jadi saya malas untuk berdoa. Sebelumnya saya selalu berdoa setiap pagi. Tapi pada saat saya tidak berdoa, Tuhan membuat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 8. Lalu saya bangkit dari tidur saya. Ada apa ini Tuhan? Saya tidak berdoa pagi ini, tapi Tuhan menegur saya dengan firman Tuhan. Karena saya sudah merasa kecewa. Mengapa hidup saya seperti ini Tuhan? Saya tidak menginginkan kemewahan Tuhan. Saya hanya menginginkan hidup bahagia, bisa bersama-sama suami dan anak saya ke gereja. Hanya itu yang kerinduan saya. Lalu firman Tuhan itu Matius 5 ayat 8 saya membaca, berbahagialah orang yang suci hatinya. Saya terkejut saudaraku. Apakah saya orang yang pantas Tuhan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya merasa tidak pantas ini buat saya Tuhan. Saya bilang, apakah saya bisa melihat Allah? Tapi itu sangat menguatkan saya. Jadi itu ayat favorit saya dan ayat yang melekat dalam hidup saya. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, satu pengalaman inspirasi langsung dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Ibu Melva dan kepada kita semuanya yang menyaksikan akan tayangan ini, bahwa berbahagialah orang yang sucinya karena kita akan melihat Allah, melihat kuasa Tuhan, ya, yang sudah terjadi dan akan terjadi dalam hidup kita. Ibu Melva, apa hal yang memaksa Ibu Melva untuk mengambil keputusan menerima baptisan kudus di Gereja Advent? Silakan bagikan, Bu. Saya terpanggil di sini Pak, bukan ada paksaan, bukan ada yang mendorong saya, tapi saya mengambil tindakan ini dengan keputusan saya sendiri. Banyak hal yang saya ketahui, kenapa harus ditunda Tuhan. Saya sudah mengetahui firman-Mu. Saya sudah tahu firman banyak Tuhan. Kenapa harus saya tunda? Jika nanti Tuhan datang,
nanti saya menyesal Tuhan. Lebih bagus saya cepat-cepat bertindak. Tuhan, saya mau dibaptis, saya bilang. Terima kasih. Puji Tuhan. Jadi keputusan tidak menunda, itulah keputusan yang penting yang Ibu Melva ambil. Bu Melva pasti punya teman gereja atau komunitas sebelumnya. Apa yang akan Ibu Melva sampaikan? Apa yang akan Ibu Melva lakukan buat teman-teman gereja sebelumnya atau komunitas sebelumnya? Saya akan bercerita tentang firman yang saya dapatkan. Kemarin juga tidak secara kebetulan, teman saya, kompak saya menceritakan bahwa di dalam firman Tuhan, bahwa Apen ini adalah benar. Saya melihat di dalam Alkitab, hari ke-7 dihitung dari hari pertama, hari Minggu. Jadi saya menghitungnya pas hari Sabtu. Tuhan, inilah yang benar. Dia pun berkata, saya dari dulu tahu kalau Apen itu adalah gereja yang benar. Tapi saya tidak bisa melangkah dari gereja lama saya. Jadi saya berharap kepada teman-teman saya nanti yang belum Apen, saya mau memberitakan kebenaran apa yang saya dapat. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Bu Melva tidak akan berhenti membagikan kebenaran yang sudah Ibu Melva ketahui. Pasti Ibu Melva punya pesan kepada teman-teman, kepada komunitas, bahkan secara khusus teman-teman kompaknya, teman-teman dekatnya yang sedang belajar Alkitab di Gereja Advent. Apa pesan Ibu Melva bagi mereka untuk tidak menunda untuk dibaptis? Jika mereka mau belajar, belajarlah terus. Jangan menunda, karena jika kita menunda, itu membuat kita menjadi ketinggalan dalam Tuhan. Teruslah belajar dan sampai akhirnya maulah dibaptis. Terima kasih. Mungkin boleh disebut namanya. Apa mau disebut namanya? Nama siapa maksudnya, Pak Pendeta? Yang sedang belajar itu. Yang belajar sekarang Ibu Marta Linda. Yeah. Saya membawa jiwa. Sebelum saya dibaptis, saya rindu, langsung ada semangat untuk membawa jiwa. Jangan saya sendiri Tuhan yang selamat, saya bilang. Masih banyak jiwa-jiwa yang selamat. Saya terpikir dengan Marta Linda. Dan puji Tuhan, dia sekarang sudah mau belajar, bahkan dia akan dibaptis bulan Maret nanti. Jadi saya sangat bersyukur jiwa yang saya bawa selamat. Dan ada lagi saudara saya, teman SMP saya, namanya Benget. Dia dalam penjara. Entah kenapa saya disuruh Tuhan, temanmu Benget, teleponlah. Saya merasa kok kepikiran terus sama Benget ini. Ternyata dia sangat membutuhkan. Melva, saya sangat berterima kasih. Engkau menelepon saya. Mungkin Tuhan menyuruh kamu untuk menghubungi saya. Saat ini saya sangat frustasi, Mel, katanya. Yang saya lihat hanya dinding penjara ini, Melva. Saya tidak punya pulsa, katanya kan. Lalu saya berpikir, mungkin dia membutuhkan, memang benarlah dia membutuhkan pulsa. Bisa kamu kirimkan saat ini saya pulsa supaya saya bisa berbicara dengan kamu, karena apa saya sudah mau habis, saya mau banyak berbicara tentang firman Tuhan, dia bilang.
baiklah, akan ku kasih ya nanti voucher ya. Saya kasih voucher dia supaya dia bisa berhubungan dengan saya. Lalu saya memberikan dia voucher. Memang tidak seberapa harganya. Pergunakanlah Itok Bengit dan ikutlah Zoom ya, saya bilang. Karena di Zoom ini nanti ada pasti Tuhan menjamah kamu, saya bilang. Karena tidak sia-sia kita ikut Tuhan. Ikutlah Zoom, saya bilang. Nanti ID-nya saya kasih tahukan. Lalu pada malam itu langsung dia ikut. Saya bahagia sekali. Ada kebahagiaan tersendiri kalau kita membawa jiwa. Karena saya jika ada jiwa yang saya bawa selamat, mereka mau, itu ada kebahagiaan tersendiri bagi kita. Walaupun kita belum sempurna. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan ya, Ibu Melva punya satu sukacita pada saat mengingatkan kepada teman-teman yang sedang belajar. Ya, belajar Alkitab, jangan menunda-nunda, ya, segera ambil keputusan. Bahkan Ibu Marta, kita doakan di bulan Maret akan dibaptiskan. Bu Melva, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, apa yang akan Ibu Melva lakukan dengan iman ini selain membagikannya kepada nama-nama yang sudah disebutkan tadi? Apa pesan yang harus Ibu Melva lakukan untuk ke depan setelah dibaptiskan? Baiklah, Pak. Sebelum dibaptis pun saya sudah semangat membawa jiwa. Mungkin ya, puji Tuhan nanti masih ada lagi jiwa. Jadi saya merasa Tuhan masih banyak lagi jiwa yang harus diselamatkan. Bahkan 2 orang lagi masih dalam pikiran saya, masih dalam doa saya. Tuhan, selamatkanlah yang bernama, ya tolonglah doakan Pak Pendeta, Okto Sinaga. Biarlah dia mendengar ini, dan dia mau ikut Tuhan. Dan yang kedua, adik saya, adik kelas Cornelius Barus, dia juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Kemarin saya pas mendengarkan Zoom, dia bermain HP. Lalu selama saya ikut Zoom, dia merasa tertarik dengan Zoom yang saya dengar. Dari tadi kakak mendengarkan firman Tuhan. Ada apa itu, Kak? Katanya. Saya bilang ini Zoom. Zoom ini dari luar negeri. Saya bilang, enak sekali ya, Kak. Boleh saya ikut? Waduh, saya ini sepertinya Tuhan mengirimkan ada jiwa yang untuk diselamatkan. Cornelius sangat rindu. Kak, aku mau mendengarkan Zoom itu, Kak, katanya. Kayak mana caranya? Jadi puji Tuhan, doakanlah Pak supaya dia pun mau ikut Tuhan. Ini masih dalam proses, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, puji Tuhan, kita senang mengenal seorang anak Tuhan, Ibu Melva Yanti. Dia sudah mengenal kebenaran Tuhan dan siap dibaptis. Kita rindu juga lewat kerinduannya, lewat pelayanan Tuhan pakai. Bahkan ada nama-nama yang sudah dia lain, bahkan ada nama-nama yang akan didoakan. Kita akan bersuka cita karena baptisan yang akan diterima oleh Ibu Melva. Tetapi surga lebih bersuka cita lagi pada saat ada anak-anak Tuhan berbalik dan bertobat. Tuhan memberkati Ibu Melva, Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan pelayanannya. Sehingga akan banyak umat-umat Tuhan yang akan diberkati lewat pelayanan kita. Ya, boleh jadi dimulai dengan digital evangelism, tapi bisa juga menjangkau banyak jiwa-jiwa sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati Bu Melva. Salam. Salam, Pak.